Saudari-saudara terkasih, baru saja kita mendengar rangkaian kritikan Yesus kepada orang-orang Farisi, dan terakhir ada juga untuk orang Taurat, ahli Taurat. Dan kritikan ini bisa kita katakan keras. Nah, Yesus menggunakan kata celaka, seperti kalau bahasa kita sekarang nyumpahin. Ya. Ini keras sekali. Dan salah satunya mengungkapkan, sebenarnya semuanya ini mengungkapkan karakteristik orang-orang Farisi dan juga ahli Taurat. Apa salah satu yang dikritik oleh Yesus? Saya kira ini mengungkapkan ketidakseimbangan yang dihidupi oleh orang-orang Farisi. Yesus katakan, kalian membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kalian mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Jadi ada yang diperhatikan, dilaksanakan dengan rajin, dengan serius, tetapi ada yang diabaikan. Ini menunjukkan ketidakseimbangan dalam hidupnya. Saudara-saudara terkasih, mari kita merenungkan hal ini. Dalam hidup kita diajak untuk hidup secara seimbang tentu saja. Ya, karena dalam diri kita sebagai manusia, kita tidak hanya memiliki satu dimensi, satu unsur, tetapi multidimensi, multi unsur ada dalam diri kita. Maka kita diajak untuk memperhatikan setiap dimensi, setiap unsur ini dengan baik, dengan sama baiknya, atau dengan keseimbangan. Kalau kita misalnya arahkan perhatian kita pada soal relasi, kita selalu diajari bahwa dalam soal relasi ada tiga pihak yang kita jalin relasi dengannya. Yang biasa kita omong-omongkan dalam hidup rohani, dalam misa, dan lain-lain ini, relasi dengan Tuhan. Kita membangun relasi dengan Tuhan. Tapi tentu tidak hanya dengan Tuhan. Setiap hari kita membangun relasi Tuhan dengan berelasi dengan nyata dalam diri atau kepada saudari-saudara kita, relasi dengan sesama. Dan yang sering diabaikan atau sering dilupakan, tapi mulai diperhatikan belakangan ini, saya kira, relasi dengan diri kita sendiri. Ini yang sering dilupakan. Nah, saudari-saudara terkasih, kalau ini diperhatikan, ya, kita akan menjadi pribadi yang seimbang dan membawa juga hasil-hasil atau buah-buah yang baik. Kalau boleh saya katakan apa yang disebutkan Paulus daftarnya dalam bacaan pertama tadi, itu menandakan bahwa hidup kita seimbang. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan seterusnya. Roh membantu kita untuk mengerti bagaimana berelasi dengan setiap pihak ini, sehingga hidup kita menjadi seimbang. Sebaliknya, tanda-tanda atau hal-hal yang disebut Paulus dengan percabulan, kecemaran, hawa nafsu, pemujaan berhala, sihir, percekcokan, dan seterusnya, berani saya katakan inilah tanda bahwa terjadi ketidakseimbangan dalam hidup kita, bahkan mungkin kekacauan. Kita hanya memperhatikan diri kita sendiri, keinginan-keinginan kita untuk merasa senang, merasa puas, merasa menang, dan seterusnya. Terjadi ketidakseimbangan. Kita memperhatikan hanya kepentingan-kepentingan diri kita sendiri dan mengabaikan kepentingan sesama dan juga Tuhan. Maka saudari-saudara terkasih, kiranya kita diingatkan pada hari ini untuk sebagai pribadi yang utuh, sebagai pribadi yang mengalami cinta Tuhan dan karenanya itu diutuhkan. Kita diajak, diminta, ditantang untuk mempertanggungjawabkan, untuk hidup secara bertanggung jawab, untuk hidup secara seimbang. Dan saya memberi satu ilustrasi terakhir. Anda tentu tahu istilah me time. Belakangan ini saya kira menjadi semakin populer. Waktu yang diberikan untuk diri sendiri, untuk istirahat, untuk memanjakan diri secara wajar, supaya diri ini juga dihargai. Saudara-saudara terkasih, sebenarnya me time ini barangkali sudah lama sekali terus disediakan oleh orang-orang, hanya secara berlebihan.
maka itu tadi muncul tanda-tanda yang dikatakan oleh Paulus. Maka sekali lagi, kita mesti hidup seimbang. Kalau kita bisa menyediakan me time untuk diri kita juga mesti menyediakan God's time, atau other people's time.